Selamat pagi, yang terhormat Ibu Ega Dioni Putri, selaku dosen pengampu kuliah Bisnis Intelijen. Perkenalkan, nama saya Okta Widya Stuti dari program studi PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus yang berjudul Prediksi Retensi Mahasiswa Menggunakan Bisnis Intelijen. Tujuan dari presentasi ini adalah memaparkan secara ilmiah bagaimana arsitektur data dapat membantu memecahkan masalah retensi atau tingkat putus kuliah di perguruan tinggi. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu introduction. Mengapa retensi mahasiswa ini menjadi sangat penting? Tingkat dropout yang tinggi memicu efek domino negatif bagi kampus, mulai dari hilangnya potensi pendapatan UKT, penurunan akreditasi, hingga hilangnya potensi SDM unggul di masyarakat. Akar masalah seringkali berpusat pada sistem data kampus yang terisolasi dalam silo. Data riwayat akademik, finansial, dan demografi tidak terintegrasi. Disinilah letak solusinya. Kita perlu memanfaatkan arsitektur bisnis intelijen untuk mengubah tumpukan rekam jejak tersebut menjadi wawasan prediktif guna memutuskan kebijakan yang berbasis bukti atau evidence-based policy. Lalu memasuk ke kerangka kedua yaitu metodologi. Untuk membangun wawasan tersebut, kami menerapkan rekayasa data dalam 3 tahap. Pertama adalah tahap ekstraksi, di mana kita menarik data mentah dari sistem operasional kampus seperti Siakat sebagai input. Tahap kedua adalah transformasi atau ETL. Pada tahap krusial ini, data dibersihkan dari duplikasi, nilai yang kosong diatasi, dan dilakukan kategorisasi. Misalnya membagi angka IPK menjadi zona status tertentu. Tahap ketiga adalah pemodelan. Data bersih tersebut dimasukkan ke dalam data warehouse menggunakan skema bintang, yang memungkinkan kita membedah data secara multidimensi menggunakan fungsi seperti drill down. Selanjutnya kita masuk bagian result. Eksekusi sistem ini menghasilkan 2 komponen BI. Komponen pertama adalah dashboard operasional bagi staf layanan mahasiswa. Mari kita lihat alur IPO-nya. Inputnya ditarik dari profil demografi, capaian nilai semester pertama, dan frekuensi penggunaan fasilitas. Kemudian, pada tahap proses, sistem menghubungkan metrik tersebut untuk menghitung kerentanan mahasiswa menggunakan matriks risiko. Hasilnya, muncul output visual berupa student risk profiling matrix. Jika titik scatter plot menunjukkan warna merah atau kritis, sistem akan memicu sebuah tindakan bisnis, yaitu otomatis menjadwalkan konseling tatap muka bagi mahasiswa tersebut. Komponen BI yang kedua adalah dashboard strategis yang didesain khusus untuk rektorat. Inputnya difokuskan pada variabel tingkat makro, seperti status tunggakan biaya mahasiswa, beasiswa, dan IPK agregat. Melalui proses fungsi OLAP drill down, rektorat membedah rasio kegagalan tersebut dari level universitas turun hingga ke level prodi. Output visual yang dihasilkan adalah financial impact chart. Diagram ini pada akhirnya mendorong jajaran rektorat untuk mengambil tindakan bisnis strategis skala besar, yaitu meluncurkan program dana abadi retensi atau memperlakukan kebijakan cicilan uang kuliah tanpa bunga. Memasuki kerangka terakhir yaitu discussion. Implementasi dashboard tadi membuka fakta yang sangat mengejutkan. Sistem menemukan 45% kasus dropout dipicu secara dominan oleh masalah finansial. Ini memunculkan sebuah paradoks besar yang mendekonstruksi mitos dunia pendidikan. Banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah sebenarnya tidak bermasalah secara kognitif. Banyak yang IPK-nya di atas 3, mereka terancam murni karena kelemahan sistem pembiayaan institusi. Hasil BI ini memaksa kampus untuk bergeser dari sekedar mengelola administrasi reaktif menjadi instruksi proaktif yang menyelamatkan mahasiswa sebelum keputusan dropout diambil. Namun di dalam pengerjaan simulasi tugas studi kasus ini,
saya menyadari adanya berbagai tantangan. Tantangan teknis utama tetap pada ETL, yaitu mengintegrasikan data silo yang memiliki format ID dan tanggal berbeda. Selain itu, proses pembersihan data cleansing sangat memakan waktu karena banyaknya atribut nilai yang kosong. Pak, dari sisi non-teknis, ada tantangan etika data yang sangat krusial. Sistem pemrofilan risiko mengkategorikan mahasiswa ke zona kritis sangat rentan memicu stigmatisasi. Oleh karena itu, algoritma prediktif ini harus diposisikan secara bijak hanya sebagai alat bantu pendampingan yang humanis dan bukan alat untuk mendiskriminasi kemampuan akademik. Demikian presentasi saya.